Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam patunggilan. Kita bersama mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini memasuki di dalam sesi yang keempat tentang konseling pastoral dan juga tentang pembinaan keluarga penatua diaken. Saya Pendeta Ardi Rardianto dan Ibu Pendeta Kristianti akan membawakan materi berkaitan dengan konseling pastoral dan juga berkaitan dengan keluarga. Mari sebelum kita bersama memulai di dalam materi pembinaan kita pada saat ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan bersama belajar tentang konseling pastoral dan juga tentang keluarga. Menjadikan kami selaku penatua dan diaken senantiasa memahami bagaimana kami memiliki keterampilan dalam melaksanakan konseling pastoral dan juga menghayati kehidupan keluarga sebagai penatua dan diaken. Oleh karena itu Tuhan, sertai dan mampukan kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi materi kami pada saat ini. Kami serahkan Tuhan pertemuan kami di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara yang terkasih Tuhan, sebagai materi yang pertama, Bu Kristianti akan memberikan pemaparan dan penjelasan berkaitan dengan konseling pastoral dan juga kaitannya dengan perkunjungan. Kalau kami persilahkan kepada Bu Kristianti. Monggo Bu Kris. Oke, terima kasih Pak Ardi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Kita bersama-sama di sesi terakhir ini akan belajar berkaitan dengan pelayanan umat secara khusus, patuen dan konseling pastoral bersama dengan saya. Nanti akan dilanjutkan berkaitan dengan keluarga oleh Bapak Pendeta Ardi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang pelayanan umat, patuen, dan juga konseling pastoral sebagaimana tema yang dipilih oleh Baliwioto, kira-kira apa yang kita bayangkan, apa yang kita ketahui ketika kita mendengar kata patuen? Tentu ini adalah istilah yang mungkin tidak asing bagi kita di Gereja Kristen Jaiwetan. Tentang apa itu patuen, nueni, ngunjungi, begitu ya. Beberapa jemaat, ibadah-ibadah keluarga, ibadah brayat itu juga menggunakan istilah ibadah patuen, gitu. Patuenan. Itu istilah yang sering kita dengar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan konseling pastoral. Apa yang kita bayangkan? Apa yang kita pikirkan tentang konseling pastoral? Nah, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh belajar dan tahu tentang apa itu konseling pastoral, tentu kita perlu setidaknya memahami tentang apa itu pendampingan pastoral. Kita mengingat bagaimana Paul Tillich itu pernah mengatakan bahwa karakteristik dasar manusia adalah nalurinya untuk mengasuh dan mendampingi, gitu. Jadi manusia itu punya karakteristik dasar di mana nalurinya itu selalu ingin mengasuh dan mendampingi. Dalam peristiwa sehari-hari kehidupan bersama, salah satu contohnya misalnya peristiwa kedukaan. Kalau ada tetangga atau saudara kita, kenalan kita itu sedang mengalami kedukaan, ada yang sedo, maka secara spontan begitu akan ada banyak orang yang ambil bagian di dalamnya, mengasuh dan mendampingi. Datang berbondong-bondong sejak mungkin mulai kejadian sampai nanti panglipuran gitu ya. Ngewangi masang terop, ngewangi masak, mendampingi, ngerukti gitu. Nah, ini adalah naluri mengasuh dan mendampingi. Dan situasi ini mengkristal dalam pelayanan gerejawi untuk memelihara warga secara utuh, meliputi dimensi fisik, sosial, psikologis, dan spiritual. Jadi mengasuh dan mendampingi kehidupan warga secara utuh. Itulah pendampingan pastoral. Yang kalau kita memahami maknanya dari bahasa Latin, pendampingan pastoral itu dari kata pastor, dalam bahasa Yunani itu poimen, itu artinya gembala. Sehingga
Secara singkat, pendampingan pastoral itu sebenarnya adalah penggembalaan atau pelayanan seorang pastor, pelayanan seorang gembala untuk menghadirkan realitas Allah, Allah Sang Gembala Agung yang mengasihi, membimbing, dan memelihara kepada setiap orang yang dilayaninya. Oleh karena itu, tujuan dari pendampingan ini, pendampingan pastoral ini adalah mengaktualisasikan kasih Allah dalam kehidupan komunitas beriman. Nah, ini yang mungkin membedakan antara pendampingan pastoral dengan pendampingan-pendampingan yang lain. Atau konseling dengan konseling pastoral, gitu. Konseling umum dengan konseling pastoral. Karena ada aktualisasi akan kasih Allah dalam kehidupan komunitas, itu yang harus nyata dan menjadi cirinya. Gitu. Sehingga dalam konteks itulah, dalam pendampingan pastoral itu yang ada bukan dialog, gitu, tapi trialog. Bukan hanya urusan horizontal dialog antara pastor atau konselor dengan pastoran, konseli. Bukan hanya dialog antara saya yang mendampingi dengan orang yang didampingi, gitu. Tapi sebagaimana diperlihatkan dalam gambar ini, ada Allah, gitu. Sang Gembala Agung ini yang perlu terlibat dalam relasi ini, sehingga bukan lagi dialog dua pribadi, tapi tiga. Bahwa saya sebagai pendamping itu mendampingi orang lain, itu karena saya punya relasi dengan Sang Gembala Agung. Karena saya sudah merasakan bagaimana hidup saya ini digembalakan oleh Tuhan. Maka saya perlu untuk juga menggembalakan yang lain, mendampingi yang lain. Dan kita pun percaya bahwa pada orang yang kita dampingi, Allah pun bisa langsung mendampingi, gitu. Allah bisa juga mendampingi orang itu. Sehingga ketika kita mendampingi, bahkan mungkin nueni, maka saya yang telah terlebih dulu merasakan Gusti nueni saya, ketika saya nueni yang lain, saya pun juga merasakan bagaimana Allah yang nueni yang lain itu saya rasakan kehadirannya, gitu ya. Jadi eh, Allah tidak bisa ditinggalkan, tapi harus dilibatkan dalam sebuah pendampingan pastoral itu. Dan kalau kita melihat gitu, dari sisi fungsi, apa fungsi pendampingan pastoral itu, setidaknya secara umum kita mengenal 4 fungsi. Yang pertama itu menyembuhkan. Melalui pendampingan pastoral, itu akan membantu orang yang lemah itu kembali pada keberadaannya yang utuh. Menguatkan atau menopang. Di tengah penderitaan yang harus ditanggung oleh seseorang, maka pendampingan pastoral itu membantu supaya orang itu bisa menanggung dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang dideritanya, atau bahkan mungkin keadaan yang tidak bisa dia ubah. Yang ketiga itu membimbing. Ketika orang yang didampingi itu berada dalam kebingungan untuk mengambil sebuah keputusan, maka dalam pendampingan pastoral itu bukan menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh, tapi mendampingi orang itu supaya di tengah kebingungannya itu memiliki kejernihan hati untuk memutuskan secara mandiri. Dan yang keempat itu memperbaiki hubungan. Melalui pendampingan itu yang mengaktualisasikan akan realitas Tuhan itu akan memantapkan relasi antar manusia dengan sesama. Baik itu eh, manusia itu dengan manusia yang lain atau juga bahkan dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari bentuk pendampingan pastoral dalam kehidupan berjemaat, seperti apa sebenarnya bentuknya? Maka ini sesuai dengan apa yang menjadi tema dalam pelayanan umat pembinaan terakhir ini. Bentuk pendampingan pastoral itu ada beberapa hal. Salah satunya berkaitan dengan perkunjungan rumah tangga, atau ya seringkali kita sebut sebagai patuen, gitu ya. Ibadah patuen atau ya memang patuen nueni ngunjungi. Itu adalah bentuk pendampingan pastoral. Dan kalau dilihat dari bentuknya, perkunjungan rumah tangga, perkunjungan keluarga atau patuen itu ada dua macam. Yang pertama itu perkunjungan formal.
Perkunjungan ini dilakukan karena tugas. Biasanya dilakukan oleh anggota majelis jemaat atau anggota komisi terkait ada situasi khusus. Mungkin ada masalah khusus yang dihadapi oleh anggota warga jemaat dari warga Pasamuan. Atau ada hal-hal yang kira-kira majelis jemaat ini membutuhkan informasi tertentu sehingga harus ditueni, harus dikunjungi. Nah, ini berarti bertujuan gitu ya, formal. Atau yang berikutnya macamnya bisa juga perkunjungan itu secara non formal yang biasanya dilakukan oleh warga jemaat yang menyadari betapa mengunjungi saudara seiman itu adalah sesuatu yang penting. Sehingga ketika berkunjung itu tidak ada target apapun, waktunya juga tidak ada batas harus kapan gitu ya. Harus mendapatkan informasi apa atau karena apa. Itu perkunjungan non formal. Jadi itu dilihat dari bentuk perkunjungan itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari sifatnya, perkunjungan rumah tangga itu juga ada dua. Yang pertama itu sifatnya khusus, yang kedua itu umum. Khusus itu misalnya ketika patuenan perkunjungan itu dilakukan kepada warga jemaat tertentu karena pergumulannya. Misalnya karena sakit, nah ini yang sering kali mungkin terjadi di jemaat-jemaat gitu ya. KPP atau Pokja Cinta Kasih atau apa itu sering kali, oh ini segera berkunjung gitu ya. Ini perkunjungan khusus karena ada pergumulan tertentu. Atau ada yang berduka, ada yang di PHK, ada yang tidak lulus ujian, ada yang karena perceraian, dan masalah-masalah khusus yang lain. Nah, sifat yang kedua itu bersifat umum. Ini perkunjungan secara umum bagi seluruh warga jemaat untuk mengetahui kehidupan beriman warga jemaat. Jadi ya sekedar ya berkunjungan karena merasa bahwa berkunjung bersama ke saudara seiman itu menjadi sesuatu yang penting, itu dilakukan. Dari perkunjungan umum ini bisa berkembang menjadi perkunjungan khusus ketika misalnya dari perkunjungan awal yang awalnya bersifat umum, cerita, ngobrol, tapi kemudian ditemukan bahwa oh ini ono pergumulan khusus nih yang dihadapi warga. Misalnya yang marak itu sekarang kan, oh koyo ini sedang mengalami pergumulan khusus berkaitan dengan terjerat pinjaman online atau judi online gitu misalnya. Atau mungkin kasus-kasus kekerasan. Nah, dari yang umum ini kemudian menjadi perkunjungan yang sifatnya khusus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, eh, percakapan pastoral. Jadi, sorry, bentuk pendampingan pastoral dalam jemaat itu selain perkunjungan rumah tangga tadi adalah percakapan pastoral atau akrab disebut sebagai konseling pastoral. Tiga, penyediaan rumah singgah atau rumah aman mungkin bagi uh, warga jemaat yang karena kasus-kasus khusus, kasus-kasus kekerasan misalnya, KDRT misalnya itu kan harus membutuhkan rumah aman. Atau pelayanan pastoral melalui telepon, WA, surat gitu yang sekarang marak, itu bentuk-bentuknya. Nah, bagian satu dan dua ini yang secara khusus akan menjadi bahasan dalam pembinaan kali ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena kita yang bersama-sama belajar ini adalah para penatua diaken, pejabat khusus gereja, maka kita perlu mencermati bagian ini. Siapa sebenarnya pelaku pendampingan pastoral itu? Siapa pelaku penggembalaan itu? Nah, kalau kita merujuk pada Pranata GKJW, kita akan melihat bahwa sebenarnya pengemban petugas gitu ya, pendampingan pastoral, penggembalaan itu pelakunya adalah para pejabat khusus gereja. Penjenengan bisa mirsani Pranata tentang jabatan khusus, begitu juga tentang majelis-majelis gitu ya. Jadi pejabat khusus gereja atau anggota majelis jemaat itu adalah pengemban atau pelaku penggembalaan ini. Selama ini kadang orang berpikir, warga berpikir, oh pendampingan pastoral itu tugasnya pendito atau diaken gitu. Kalau kita melihat di Pranata, semuanya itu dipanggil untuk menjadi pelaku pendampingan pastoral. Penjenengan bisa melihat
Pranata tentang pendeta dalam tugasnya menjadi gembala, gitu. Pendeta itu juga dipanggil untuk melakukan perkunjungan kepada warga jemaat. Guru Injil juga demikian. Pranata jabatan khusus bab 3 pasal 16 ayat 3 nanti bisa dibersani. Penatua juga demikian, diaken juga demikian. Dalam materi pembinaan minggu yang lalu itu juga sudah disinggung berkaitan dengan itu. Bahwa penatua, diaken itu selain memiliki tugas sebagai majelis yang harus menetapkan program, juga memiliki panggilan sebagai seorang penatua yang melakukan perkunjungan kepada seluruh warga jemaat, begitu juga diaken yang memberikan perhatian melalui perkunjungan gitu. Jadi semua pejabat khusus memiliki panggilan yang sama. Demikian juga kalau melihat tugas majelis jemaat sebagai wali jemaat yang bertanggung jawab akan hidup, tumbuh, berkembang, dan lestarinya GKJW sebagai satu persekutuan, nah itu diupayakan, dilaksanakan melalui perkunjungan kepada warga masing-masing secara merata dan dimanapun mereka berada. Gitu. Jadi kalau dilihat dalam Pranata Majelis bab 2 pasal 5 ayat 2c, itulah panggilan kita. Gitu. Maka pejabat khusus gereja, majelis jemaat ini perlu PR-nya itu adalah bagaimana kita menciptakan sistem supaya panggilan tugas sebagai wali jemaat ini bisa mewujud ya. Panggilan perkunjungan kepada warga masing-masing secara merata, itu berarti kan buatan nonton sing ketriwal gitu ya, dimanapun mereka berada, nah harapannya itu bisa eh, terpenuhi. Jadi bukan hanya tugasnya salah satu pejabat gereja, pendeta, guru Injil saja, atau penatua saja, diaken saja, buatan. Tapi semuanya dipanggil untuk mewujudkan tugas ini. Selain pejabat khusus gereja, maka pelaku pendampingan pastoral atau penggembalaan atau secara khusus juga perkunjungan atau patuan itu adalah seluruh warga. Bahwa sebagai pejabat yang dikhususkan punya panggilan enggih, tapi juga seluruh warga itu punya panggilan yang sama. Apa dasarnya? Ya dasarnya adalah pendampingan pastoral itu pendampingannya Gusti Allah sendiri kepada setiap orang. Maka kalau saya sebagai warga gereja itu menyadari bahwa hidup saya ini sudah didampingi oleh Allah. Hidup saya ini sudah ditueni oleh Allah, digembalakan oleh Allah, diasuh oleh Allah. Maka pada saya yang percaya akan pendampingan Allah, saya dipanggil juga untuk mengembalakan yang lain, untuk angon yang lain, mengasuh dan mendampingi yang lain. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, idealnya memang dalam kehidupan berjemaat ini tercipta atmosfer yang cukup kondusif agar majelis jemaat bersama dengan seluruh warga jemaat itu dimampukan untuk saling menggembalakan seorang akan yang lain. Jadi tugas menggembalakan itu tidak hanya menjadi tugasnya salah satu pejabat khusus gereja atau semua pejabat gereja saja, mboten. Tapi sebenarnya ini adalah panggilan kepada kita semua. Tapi dalam rangka melakukan tugas sebagai pejabat khusus, maka baik kalau majelis jemaat itulah yang kemudian menginisiasi, menginspirasi, bahkan menciptakan sebuah atmosfer sistem berjemaat dan berpelayanan yang seperti apa, supaya seluruh warga bisa saling mengembalakan. Secara khusus, setelah kita bicara tentang pendampingan pastoral, kita bicara tentang konseling pastoral. Apa itu konseling pastoral? Sudah disinggung di awal, konseling pastoral itu adalah salah satu bentuk dari pendampingan pastoral yang seringkali disebut sebagai percakapan. Jadi ini adalah bentuk pendampingan melalui percakapan, kekhususannya pada percakapan yang dilakukan oleh konselor dengan konseli, pendamping dengan yang didampingi untuk menolong menghadapi masalah. Tentu konseling pastoral ini adalah sumbangan ilmu psikologi memang dalam pelayanan pastoral. Sehingga prinsip-prinsip dalam ilmu psikologi seringkali perlu menjadi perhatian ketika orang harus
menjalani sebuah konseling pastoral. Kita mengingat mengapa ini perlu dilakukan percakapan khusus ini, karena kehidupan manusia itu tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek saja. Ketika orang memiliki masalah, dia bercerita, ia perlu dilihat hidupnya secara utuh gitu. Nah, orang yang mendampingi masalah seringkali tidak bisa melihat itu secara utuh. Maka peran dari pendamping itulah yang akan membantu menolong untuk melihat secara utuh kaitan bahwa masalah yang dia hadapi sebagai pribadi itu saling mempengaruhi. Apa yang terjadi secara fisik itu kadang berpengaruh pada mental. Nek wis mentali kena, kadang itu mempengaruhi kehidupan sosialnya. Bahkan juga berpengaruh dalam kehidupan spiritualnya dengan Tuhan. Jadi saling berkelindan, saling mempengaruhi. Karena setiap masalah itu saling berkait satu dengan yang lain. Saling mempengaruhi. Aspek satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Nah, ini sebagaimana nampak dalam diagram ini. Seperti sebagaimana saya matur tadi. Awalnya mungkin gara-gara masalah dibully temannya gitu ya, yang akrab ini, situasi sosial. Kemudian membuat dia tidak bisa tidur, sedih, murung gitu ya. Berpengaruhlah pada keadaan fisiknya, susah tidur, nggak enak makan gitu misalnya. Bahkan juga berpengaruh dalam kehidupan spiritualnya. Jadi wegah ndonga, marah pada Tuhan. Nah, ini kan perlu melihat secara utuh ketika orang menghadapi sebuah masalah. Pendamping itu bertugas untuk membantu melihat secara jernih ini sehingga dia bisa menemukan kekuatan, membuat sebuah keputusan secara mandiri apa yang paling mungkin untuk dilakukan. Sehingga relasi yang terjadi antara pendamping dengan yang didampingi, konselor dengan konseli itu sejatinya bukan relasi biasa, bukan hanya ngobrol biasa gitu ya. Tapi itu relasi yang dibangun dengan sengaja untuk menghadirkan damai Allah itu dialami. Sehingga suasana nyaman, aman, hangat, percaya itu perlu ada. Dan secara sederhana, Bapak Ibu Saudara-saudara, keterampilan dan sikap dasar yang perlu dipunyai oleh seorang konselor yang sedang mendampingi dalam percakapan pastoral itu adalah dua, empati dan mendengarkan. Sikap ini yang perlu untuk dibangun, dipelajari. Empati itu adalah ekspresi konselor, pendamping, yang merupakan ungkapan pernyataan bahwa ia dapat memahami apa yang dirasakan oleh konseli itu, orang yang didampingi. Bisa melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau ungkapan verbalnya gitu. Yang manggut-manggut, menunjukkan bahwa ia paham, atau ungkapan verbal, begitu ya, misalnya begitu. Nah, untuk berempati, konselor itu harus benar-benar mengikuti semua yang diekspresikan. Ia harus hadir gitu ya, untuk orang yang sedang bercakap dengannya. Baik ekspresi melalui penuturannya, wajahnya gitu. Mungkin ngomongnya biasa saja, tapi ekspresi wajahnya nampak berbeda, alisnya gathok gitu misalnya. Itu kan menunjukkan sesuatu. Atau sikap tubuhnya tidak nyaman, gemetaran ketika bicara, suaranya bergetar gitu misalnya. Nah, itu perlu diikuti gitu. Sehingga orang akan bisa berempati. Oleh karena itu dibutuhkan memang konsentrasi untuk mendengar dengan sungguh dan kemauan itu yang penting. Karena dengan konsentrasi dan kemauan itu orang akan bisa mendengarkan dan mengikuti apa yang sedang dipercakapkan. Tidak kemudian disambi-sambi yang lain. Karena keterampilan mendengar ini adalah kunci utama yang akan membuka gerbang relasi dan suasana batin orang yang kita layani. Akan membuat orang itu percaya bahwa kita hadir untuk mendengarkan dia dan masalahnya. Sehingga untuk bisa mendengar dengan baik ya kehadiran itu bukan hanya pokoknya aku ada di dekatnya, di sampingnya, bukan itu gitu. Tapi bahwa kita hadir seutuhnya tanpa melakukan aktivitas yang lain, kita konsentrasi dan mendengarkan dia, itu adalah bentuk bahwa kita hadir saat ini di sini untuk mengaktualisasikan kasih Tuhan gitu ya. Jadi
pertanyaan sederhana itu bisa juga berpikir, iki nek Gusti Yesus dhewe sing rawuh berhadapan dengan orang sing koyok ngene iki, apa yang akan dilakukan Tuhan ya? Maka itulah yang kita upayakan untuk kita lakukan. Oh, mungkin Tuhan akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Serius, gak disambi karo update status, dolanan HP, atau mengerjakan yang lain misalnya gitu. Nah, itu jadi kita memahami akan relasi yang trialog tadi, kita perlu untuk juga bertanya ketika orang lain bercerita atau kita hadir orang lain. Untuk orang lain itu bertanya, kita pun berelasi dengan Tuhan. Apa yang kira-kira Tuhan mau untuk saya lakukan pada orang ini ya? Respon apa ya yang kira-kira baik untuk saya berikan? Nggih, ini tahapan-tahapan dalam konseling Bapak Ibu mungkin secara singkat saja penjenengan bisa membaca nanti dalam materi bahwa konseling itu adalah sebuah proses yang memiliki arah tujuan dan terkendali gitu ya. Berlangsung biasanya punya batasan waktu khusus yang dimulai dengan tahap-tahap tertentu. Bagaimana ketika konseling itu diawali ya ada awal pembukaan dan hubungan baik yang kemudian dibangun. Karena membangun hubungan baik itu adalah kunci supaya orang itu percaya dan bisa membuka diri untuk mengemukakan masalahnya apa dan kita pendamping ini bisa membantu melihat secara utuh. Sehingga dari sanalah masalah-masalah itu bisa digali melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mungkin kita lakukan. Bisa jadi ini bukan sesuatu yang mudah memang karena itu membutuhkan latihan gitu. Sehingga perlu juga kalau memang anggota majelis jemaat merasa perlu, monggo bisa mengadakan seri-seri pembinaan khusus untuk melatih orang menjadi seorang konselor. Bagaimana mendengarkan dengan penuh empati, bagaimana memberikan pertanyaan terbuka supaya orang bisa terbuka menceritakan lebih jauh gitu ya. Dan supaya itu bisa diakhiri dengan baik yang harapannya membantu seseorang itu untuk mampu memutuskan secara mandiri apa yang menjadi masalahnya. Kita menghadapi godaan umum yang patut untuk dihindari sebagai seorang konselor dalam konseling pastoral itu adalah terlalu banyak bicara. Kita ini orang yang seringkali gampang untuk menasehati. Kalau ada orang ngomong masalahnya A, segera kita memberikan solusi A aksen gitu. Nah, ini akan menghambat kemandirian konseling untuk mengungkapkan apa yang ada pada dirinya. Kita seringkali fokus pada nasihat. Nah, ini juga harus dihindari karena itu berarti kita tidak menganggap serius apa yang diungkapkan oleh konseli ini. Dia yang ngadepi masalah ini tentu telah menggumuli dalam waktu yang panjang. Jadi jangan cepat untuk menanggapi seolah-olah solusinya adalah A gitu ya. Memprioritaskan kebutuhan pandangan konselor ini juga hal yang menjadi godaan. Jadi fokus konseling itu pada konseli, pada orang yang didampingi, bukan pada apa yang menjadi pendapat dan pandangan seorang konselor itu. Godaan yang lain mungkin juga memandang rendah ketika kita sudah punya prasangka khusus atas seseorang gitu ya. Maka kita kadang alah pancen wong iki ngono, alah paling gitu ya. Ini harus dihindari, ini godaan. Kita perlu melihat bahwa siapapun yang sedang kita dampingi atau cerita ke kita, perlu kita lihat bahwa dia adalah ciptaan Allah yang patut dihargai. Jadi kita sedang menghadirkan realitas Tuhan yang menerima semua orang tanpa penghakiman. Itu yang perlu kita pegang. Keunikan konseling pastoral dibandingkan dengan konseling-konseling yang lain ya. Ini ringkasan seperti apa yang sudah saya aturkan tadi. Bahwa menghadirkan, menempatkan Allah dalam relasi trialog itu adalah bagian yang menjadi ciri khas konseling pastoral. Dan pertumbuhan spiritualitas itu perlu dibangun di sana, baik oleh orang yang didampingi maupun orang yang mendampingi. Karena dengan pendampingan itu, dengan konseling atau percakapan, atau bahkan dengan kunjungan, itu sejatinya kita tidak sedang memberikan sesuatu, gitu.
tapi bisa juga dalam perkunjungan ketika kita hadir mengunjungi nueni yang lain, itu sebenarnya kita juga mendapatkan loh. Kita ini ngecas, kita sedang merasakan eh, sapaan Tuhan melalui orang lain yang mungkin juga merasakan Tuhan hadir baginya. Ye, itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang perlu mungkin menjadi pengantar diskusi yang bisa kita bangun lebih jauh tentang pelayanan umat, bagaimana kita membangun patuenan dan juga konseling pastoral dalam kehidupan kita sebagai anggota majelis jemaat. Ya, untuk selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan panggilan kita dalam kehidupan keluarga, secara khusus juga nanti keluarga penatua dan diakan sebagai pejabat khusus gereja. Pak Ardi akan menyampaikan, karena itu monggo keaturan Pak Ardi untuk melanjutkan. Ye, terima kasih Bu Kris. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya akan melanjutkan materi terkait dengan keluarga, gambaran keluarga penatua dan diaken. Saya membagikan materi terlebih dahulu. Oke, saya memberikan judul Keluarga GKJW Bertumbuh dan Berbuah di dalam Kristus. Artinya ada harapan di dalam kehidupan keluarga penatua dan diaken senantiasa tidak hanya sekedar bertumbuh tapi juga berbuah, yang berbuah dalam kehidupan sehari-hari di dalam tumbuh kembang bersama dengan Kristus. Saya memulai dengan sebuah pengantar Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Eh, ada banyak pandangan tentang keluarga, tapi setidaknya saya memberikan gambaran bahwasannya keluarga itu adalah harta yang berharga di dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita diberikan kesempatan Tuhan memiliki keluarga, memiliki pasangan, memiliki anak, artinya itu adalah harta yang harus kita rawat, yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Kemudian keluarga itu juga merupakan anugerah pemberian Tuhan. Artinya kita mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan, terutama ketika Tuhan sudah memberikan kita penolong yang adalah pasangan hidup kita ataupun juga keluarga kita, anak kita, yang mana itu kita syukuri karena Tuhan yang memberi. Demikian pula kita hayati Bapak Ibu bahwasannya keluarga itu adalah akar atau dasar di dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan gereja, dan juga masyarakat. Karena itu, apa yang menjadi kebaikan, apa yang menjadi keburukan dalam kehidupan keluarga, keluarga yang sehat tentunya akan diikuti dengan jemaat, gereja, dan masyarakat yang sehat. Sebaliknya, keluarga yang rapuh, keluarga yang sakit, bisa menyebabkan kehidupan jemaat tidak merasakan damai sejahtera. Oleh karena itu, sebagai akar di dalam gereja, dalam jemaat, maka keluarga itu harus dirawat agar senantiasa tumbuh dengan baik. Terlebih kita sebagai keluarga Kristen, panjenengan sebagai keluarga penatua dan diaken, itu adalah keluarga yang diberkati dan memberkati. Artinya dari sini kita memahami bahwasanya dari keluargalah kita mengenal iman, mengenal ajaran Kristen, nilai-nilai Kristiani, dan juga kita juga belajar menghayati itu dalam kehidupan kita. Sehingga pengenalan iman dan juga ajaran-ajaran Kristiani yang kita terima itu juga senantiasa ada dalam kehidupan keluarga dan bisa bertumbuh. Ada dua gambaran yang diberikan firman Tuhan melalui kesaksian 1 Timotius 3 ayat 1-5. Ini gambaran tentang keluarga penatua. Disebutkan di sana, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan pengawas jemaat menginginkan tugas yang mulia. Karena itu pengawas jemaat haruslah seorang yang tak bercela, mempunyai hanya satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, cinta damai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya,
Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini yang saya bold atau yang garis hitam tebal itu menjadi dasar kita bersama-sama bagaimana seorang penatua di dalam kehidupan jemaat memberikan teladan, memiliki satu istri, kemudian juga menjadi kepala keluarga yang baik, dihormati, disegani oleh anak-anaknya, dan bisa membimbing keluarganya ke arah kebaikan. Artinya dengan dasar ini ya Pak Ibu, keluarga kecil dimulai dari hal yang kecil di tengah keluarga sendiri, menjadi teladan yang baik dalam keluarga, maka harapannya dalam jemaat pun juga dia bisa mengembalakan dengan baik. Kemudian gambaran tentang keluarga diaken. Ini masih juga kelanjutan dari perikop yang sama, 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 9 dilanjutkan ayat 12 sampai 13. Demikian juga diaken-diaken. Haruslah orang yang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Diaken haruslah mempunyai hanya satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Sebab mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Sekali lagi di sini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius yang waktu itu juga bersama-sama jemaat di Efesus dinasehati bagaimana seorang diaken di dalam kehidupannya sebagai pelayan hanya satu istri dan juga mampu untuk mengurus keluarganya dengan baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari dua dasar ini ada gambaran karakter yang dimiliki oleh para pejabat gerejawi. Tentunya kalau kita berbicara tentang pejabat gerejawi tidak hanya sekedar penatua dan diaken, tapi juga termasuk pendeta dan juga guru Injil. Yang pertama dimulai dari diri sendiri, yaitu memiliki pribadi yang bermoral baik. Artinya seperti yang disebutkan tadi, tidak bercacat, dapat menahan diri atau menahan emosi, bukan seorang peminum, pemarah, bukan hamba uang. Hal ini bertujuan, saudara-saudara, ketika seorang penatua dan diaken ini menjadi pribadi yang baik, maka dalam hidupnya dia tidak menjadi batu sandungan. Sehingga dengan pribadi yang baik tadi hidupnya memberi kesaksian yang baik pula. Bukan hanya di dalam jemaat, tapi juga di luar jemaat. Sehingga dalam pelayanannya ketika dia mampu menunjukkan kebaikan dalam kehidupannya, dia dapat menjadi berkat. Karena dia hidup benar dan tak bercacat. Yang kedua berkaitan dengan keluarga, dengan relasi dia dengan lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga, tentunya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Rasul Paulus, suami dari satu istri, atau sebaliknya kalau dalam kaitannya seorang istri juga bersuamikan satu orang, menjadi kepala keluarga atau pemimpin keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Artinya untuk memulai segala sesuatu dimulai dari keluarga. Dalam relasi yang baik dengan keluarga ini juga tercermin ketika nanti dia menjadi seorang pelayan yang mampu juga mengayomi jemaat. Berikutnya yang ketiga dalam relasi dengan orang lain yang lebih luas lagi. Artinya dia harus memiliki sifat-sifat yang positif dan membangun dalam kepribadiannya. Dalam relasi dia dengan orang lain, dia mampu menjadi pribadi yang dipercaya, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, peramah, pendamai, menjadi teladan, menjadi atau memiliki reputasi yang baik. Oleh karena itu, seorang penatua pun juga diaken dalam kehidupannya selalu menjadi teladan bagi warga jemaat, terlebih juga dalam relasi hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, dalam hal iman dan kesetiaan, maka seorang penatua, diaken, atau pejabat gerejawi itu harus memiliki kedewasaan dan disiplin rohani, memiliki relasi yang baik yang dibangun dengan Tuhan, teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan dikatakan di dalam firman Tuhan tadi bukan seorang yang baru bertobat agar dia tidak menjadi sombong dan terkena hukuman. Artinya di dalam relasi ini Bapak Ibu mutlak bagi seorang penatua dan diaken di dalam dia menghayati pelayanannya, maka dia harus pegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan.
Nah, Bapak Ibu dan Tuhan, realitas dalam kehidupan keluarga ternyata kalau kita hayati bersama ada banyak persoalan yang terjadi. Tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Bisa jadi ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman. Kemudian sebagai keluarga tentunya memiliki latar belakang yang berbeda, baik suami dengan istri, yang tentunya bisa menyebabkan pertengkaran atau konflik di dalamnya. Kemudian juga belum lagi relasi antara orang tua dengan anak yang tidak harmonis. Bahkan juga bisa karena kepadatan pelayanan ataupun juga kesibukan di dalam pekerjaan menyebabkan waktu intimasi dengan keluarga itu menjadi berkurang, yang pada akhirnya menyebabkan persoalan dan juga miskomunikasi dalam keluarga. Pun demikian juga cara pandang, sikap, dan pengambilan keputusan yang berbeda. Nah, apa yang bisa kita refleksikan, Bapak Ibu, ketika menghadapi realitas, yang mana ketika diharapkan antara yang idealis dan juga yang realita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ini yang mungkin juga seringkali kita alami ketika menjadi penatua dan diaken. Banyak orang yang beralasan mundur karena merasa belum mampu membina keluarganya dengan baik atau merasa anaknya masih berperilaku kurang baik atau dia sendiri merasa belum pantas karena belum bisa menjadi teladan. Nah, sehingga Bapak Ibu, bagi orang yang seperti itu, kadang melihat apa yang menjadi gambaran Rasul Paulus ini sesuatu yang sulit untuk dicapai, sesuatu yang tidak mungkin bisa diwujudkan, karena ada realitas kehidupan keluarga yang demikian tadi, penuh dengan konflik dan persoalan. Namun demikian, Bapak Ibu, di satu sisi yang lain, kita harus ingat bahwasanya apa yang menjadi gambaran Paulus ini juga menjadi sebuah tantangan untuk kita bisa mewujudkan. Artinya ketika panjenengan dipanggil Tuhan menjadi penatua dan diaken, maka ada harapan bagaimana mewujudkan gambaran keluarga Kristiani tadi dengan baik. Nah, tentunya di sini ada perjuangan dan juga ada pengorbanan. Tapi ketika kita optimis, kita bisa dan kita mampu, itu akan memberikan semangat bagi kita untuk bisa memperbaiki dalam relasi kehidupan dalam keluarga. Dan yang terakhir, kita bisa melihat bahwasannya ada kesadaran iman. Sekalipun itu sulit kita wujudkan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, tapi kita memohon hikmat pada Tuhan. Dengan hikmat Tuhan itu kita akan diberikan kebijaksanaan untuk bisa berproses, melakukan mewujudkan keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Tuhan, kalau kita kembali mengingat tentang hakikat keluarga Kristen, ada tiga hal yang berkaitan dengan hakikat keluarga. Yang pertama yaitu adalah persekutuan. Yang kedua adalah keluarga adalah salib. Dan yang ketiga, keluarga adalah kebangkitan. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang keluarga sebagai persekutuan, seperti bagaimana kita mengawali tadi bahwasanya keluarga adalah anugerah, berawal dari bersekutunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri dalam ikatan perkawinan kudus, maka keluarga itu telah disatukan oleh Tuhan. Artinya di dalam kita menghayati, mengakui bahwasanya keluarga sebagai anugerah Tuhan dalam persekutuan antara suami dan istri, itu Tuhan sendiri yang menyatukan. Sehingga setiap kehidupan keluarga Kristen dibangun dengan persekutuan kasih, di mana Tuhan Yesus menjadi kepala keluarga secara iman. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar datang ataupun kita undang saja, tapi Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Sehingga setiap keluarga yang hidup di dalam persekutuan itu tidak hanya dengan anggota keluarga saja, tapi juga menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Kita meyakini ketika Yesus hadir, dialah sang penolong, pemelihara, penghibur. Demikian pula Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan, kedamaian, dan berkat di dalam keluarga kita. Yang kemudian yang kedua adalah salib. Kita ingat Bapak Ibu, salib itu kadang menjadi lambang penderitaan ataupun juga sesuatu yang harus kita pikul dalam kehidupan kita. Oleh karena itu harus kita sadari juga di dalam kehidupan bersama berkeluarga itu ada banyak hal yang harus dikorbankan, ditinggalkan, bahkan dimatikan. Ketika seseorang sudah menjadi sepasang suami istri,
Bukankah mereka harus meninggalkan orang tua, bukan dalam pengertian lepas ikatan antara anak dan orang tua, tidak, tapi dalam wujud kemandirian. Ketika menjadi sebuah keluarga, berarti mereka sudah bertanggung jawab penuh dengan keluarga sendiri. Demikian pula ketika dihayati sebagai salib, antara suami istri tentunya memiliki kebiasaan-kebiasaan. Nah, dalam hal ini ada kebiasaan-kebiasaan lama yang harus ditinggalkan. Misalnya yang semula hidup hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, ego, kemudian memburu kesenangan sendiri. Maka semuanya itu ketika sudah hidup bersama, kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Bagaimana kita eh, memikirkan bukan untuk diri sendiri, tapi memikirkan juga untuk kebersamaan. Nah, salib ini juga kesiapan diri untuk rela berkorban, untuk memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik bagi orang yang dikasihi. Artinya ketika itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita juga menghayati dalam keluarga pun sebenarnya ada tanggung jawab yang kita emban untuk bisa mewujudkan kasih itu. Kemudian yang ketiga, keluarga adalah kebangkitan. Yang kita menghayati dari peristiwa salib itu ada peristiwa kebangkitan, di mana Yesus yang mati kemudian hidup. Itu pun juga dalam kehidupan keluarga Kristen. Di dalam kita mematikan hal-hal yang negatif dalam kehidupan pribadi, ketika kemudian kita menghayati kebangkitan, dalam keluarga ini juga muncul benih-benih kehidupan yang baru. Ada sinergi yang baru, kekuatan yang baru, yang tumbuh, berkembang, dan juga mengeluarkan buah. Artinya di dalam kebangkitan ini setiap keluarga ada pembaruan, ada pertumbuhan yang terus-menerus yang dihidupi di dalam kehidupan keluarga ini. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang dikembangkan, nilai-nilai iman, nilai-nilai Kristiani yang dikembangkan pula. Oleh karena itu, di dalam setiap kehidupan keluarga Kristen yang memiliki pengharapan, keluarga yang bangkit adalah keluarga yang senantiasa tumbuh dan juga kuat dan senantiasa mampu menghadapi setiap persoalan dan bangkit dari setiap permasalahan yang ada. Dengan keyakinan bahwasanya keluarga ini merasakan kehadiran dan penyataan Tuhan dalam setiap proses yang dijalaninya. Bapak, Ibu, dan Tuhan, berikutnya kita melihat tentang dasar kehidupan keluarga Kristen. Setidaknya saya menyebutkan ada tiga hal. Yang pertama yaitu tentang iman. Bagaimana kita percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Iman inilah dasar utama di dalam kehidupan keluarga. Sebagaimana kita meyakini percaya Tuhan yang telah memberikan pasangan hidup yang telah menyatukan, maka Tuhan pun juga menyertai, memelihara, memberkati keluarga kita. Dengan iman kita juga mempercayakan seluruh kehidupan kita, perjalanan kehidupan keluarga kita dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Mempercayakan juga seluruh kehidupan keluarga dalam rengkuan kasih Tuhan dan dinamika, suka dan duka. Apapun yang terjadi, kita bersandar pada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam kehidupan keluarga Kristen ini, percaya dan mempercayakan hidup keluarga itu menjadi bagian penting sebagai dasar kehidupan keluarga Kristen. Yang kedua adalah cinta kasih. Cinta kasih berarti adalah kesediaan untuk memberi, menerima. Kita mau menerima apa yang menjadi kekurangan pasangan kita, sebaliknya kita memberi dengan penuh ketulusan. Dengan cinta kasih kita mau bersedia berkorban, tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi di dalam cinta kasih itu kita mau membangun, menghormati, dan menghargai. Demikian pula dengan cinta kasih, kita akan saling menguatkan, mendoakan, dan mengasihi keluarga kita. Sebagaimana Kristus yang juga mengasihi umatnya, harapannya di dalam kehidupan keluarga itu juga ada cinta kasih yang tanpa pamrih, cinta kasih agape, yang mana kita senantiasa memberi dan juga bersedia berkorban bagi orang yang kita kasihi. Yang terakhir di dasar kehidupan keluarga adalah komitmen dan kesetiaan. Artinya kita harus mengingat ketika panjenengan mengikat janji perkawinan diucapkan itu tidak hanya sekedar diucapkan, tapi juga senantiasa diingat selamanya. Hanya dengan senantiasa mengingat janji itu, maka kita juga akan memegang janji itu. Bukan hanya sekedar memegang, tapi juga melakukan. Berkomitmen sepenuhnya
bersama dalam suka dan duka, dalam kegagalan, keberhasilan, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dan itu kita wujudkan. Sebab sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, tanpa ada komitmen dan kesetiaan, itu akan sulit mewujudkan dasar kehidupan dalam keluarga Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara sekasih Tuhan, sebagai keluarga yang diberkati Tuhan, setiap keluarga Kristen itu harus memiliki tujuan. Untuk apa mereka hidup bersama? Untuk apa mereka membangun keluarga? Yaitu yang pertama, melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Artinya, untuk inilah kita dipanggil di dalam kehidupan keluarga. Panjenengan sebagai penatua dan diaken dikehendaki Tuhan untuk melakukan kehendak dan rencananya. Oleh karena itu, setiap keluarga Kristen haruslah tunduk dan patuh pada Tuhan. Yang kedua, setiap keluarga Kristen, khususnya keluarga penatua dan diaken yang menjadi teladan tadi dipanggil untuk menjadi berkat. Hidup bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi mau berbagi dan memberi dengan orang lain. Apa yang ada di dalam kehidupan keluarga panjenengan, itu juga bisa menjadi berkat dalam kehidupan keluarga-keluarga yang lain. Dan yang ketiga, setiap keluarga Kristen haruslah menjaga kekudusan. Artinya jangan sampai ada perselingkuhan atau mendua hati yang mana kemudian menyakiti pasangan yang menyebabkan kemudian perceraian ataupun juga konflik di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, setiap keluarga Kristen, terlebih penatua dan diaken, harus juga menjaga kekudusan dalam kehidupan keluarganya. Bapak, Ibu, dan Tuhan, ketika kita sudah memiliki tujuan yang benar di dalam membangun kehidupan relasi berkeluarga, sebagaimana saya ungkapkan di awal tadi, tidak ada keluarga tanpa masalah. Namun di dalam keberadaan kita, keluarga Kristen adalah keluarga yang berani menghadapi persoalan ataupun juga permasalahan. Jadi tidak ada keluarga yang tanpa masalah, tidak ada keluarga yang sempurna. Semuanya saling melengkapi, saling eh, membangun satu dengan yang lain. Oleh karena itu, setiap keluarga pasti juga mengalami ribut rukun di dalam perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, yang paling penting keluarga Kristen itu bukan lari dari persoalan, tapi bagaimana mereka berani menghadapi persoalan, berani menghadapi masalah. Tidak ada keluarga yang kemudian ketika menghadapi masalah, apakah mereka merasa bahagia? Mungkin saja mereka tidak bahagia ketika ada masalah, tapi justru mereka akan menemukan kebahagiaan ketika mereka bisa menyelesaikan persoalan itu, mereka mampu mengatasi dan mengelola segala persoalan yang ada, masalah yang ada, sehingga dari persoalan itu mereka belajar, mendapatkan hikmat dan juga akhirnya menemukan bahwa mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai dalam setiap persoalan yang dihadapi dalam keluarga. Dan sampai di titik situ mereka akan menemukan kebahagiaan bahwasanya mereka ada disertai dalam keluarga bersama dengan Tuhan. Ada dua faktor penyebab dalam persoalan keluarga, baik itu yang pertama faktor eksternal, faktor yang dari luar, dan faktor internal, faktor yang dari dalam. Artinya pengaruh-pengaruh lingkungan yang ada di sekitar, pengaruh media sosial, pengaruh lingkungan pekerjaan, ataupun juga penilaian-penilaian orang dari luar, pendapat orang lain, yang tentunya mungkin ada banyak hal yang negatif yang bisa berpengaruh dalam kehidupan keluarga kita. Itu menyebabkan persoalan yang terjadi. Sebaliknya juga dalam faktor internal dari dalam keluarga sendiri berbagai macam persoalan seperti komunikasi, kemudian masalah ekonomi, kemudian masalah perselisihan dan juga hubungan relasi antara orang tua dengan anak itu bisa menyebabkan persoalan. Yang mana kedua hal baik eksternal maupun juga internal ini haruslah bisa dihadapi dan juga diselesaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, setiap persoalan harus kita selesaikan. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan dalam keluarga? Dimulai dengan mengerti, memahami apa yang menjadi akar masalah dalam persoalan itu. Kemudian ketika kita menemukan apa yang menjadi akar masalah, maka kita mulai membangun relasi dan juga komunikasi yang baik. Baik itu dengan keluarga kita, pasangan, ataupun juga dengan anak, ataupun juga dengan orang di luar kita, sesama dengan warga jemaat.
Oleh karena itu, di dalam membangun relasi dan juga komunikasi ini dibutuhkan kerendahan hati untuk mau mengakui salah dan mau meminta maaf. Sebab ketika kita memiliki rasa tinggi hati ataupun juga sulit untuk memaafkan, maka sulit untuk bisa menyelesaikan persoalan ketika ada kesombongan ataupun juga tinggi hati tadi. Kemudian ada kesediaan untuk memulihkan relasi yang rusak dan juga kita berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat, kekuatan, pertolongan hanya pada Tuhan. Sebab dengan percaya pada Tuhan, memohon kekuatan dan pertolongannya, maka kita dimampukan untuk memulihkan relasi yang rusak, ataupun juga diberikan kekuatan di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Dan yakin bahwasanya kita akan melangkah menemukan jalan keluar. Artinya setiap pencobaan yang kita alami, kita bisa diberikan kekuatan untuk boleh melaluinya. Bapak, Ibu, dan Tuhan, hal yang terakhir yang perlu kami sampaikan di dalam mewujudkan kehidupan bersama di dalam keluarga, keluarga itu haruslah tumbuh bersama. Artinya dimulai dari keluarga terkecil, keluarga inti. Ada mesbah keluarga atau saat-saat bersama dengan keluarga untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Ini yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab mungkin karena kesibukan seringkali orang melalaikan ini. Padahal inti persekutuan di dalam keluarga adalah ketekunan di dalam doa dan persekutuan dalam doa bersama dengan keluarga. Sebab disinilah keluarga akan menemukan, mendapatkan keintiman dengan Tuhan. Keluarga akan mendapatkan kekuatan dan juga mendapatkan hikmat di dalam mengatasi setiap persoalan yang ada. Yang mana itu kita temukan dengan setia, berdoa dan bertekun, membaca mendengar firman Tuhan, dan juga menemukan apa yang menjadi maksud Tuhan melalui mesbah keluarga ini. Yang kedua, mulailah dari lingkungan yang terdekat. Di GKJW setiap bulan keluarga itu ada bagian pengarahan dalam panduan itu untuk membangun persekutuan bersama, komunitas lingkungan terdekat. Mulailah dari 3 keluarga atau 5 keluarga yang terdekat, Pancawisma, yang mana di dalam komunitas ini saling terbuka, saling berbagi, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Dengan keterbukaan dan juga saling menguatkan ini, maka komunitas ini bisa dipercaya, bisa saling membangun dan meneguhkan. Sehingga ketika komunitas ini bangun lingkungan yang terkecil terlebih dahulu, maka niscaya juga akan terbangun keterbukaan dan juga komunikasi yang kuat. Berikutnya, membangun persekutuan di dalam jemaat. Ketika kita sudah bersama-sama bisa dari keluarga pribadi, kemudian lingkungan terdekat kita, maka diharapkan dari keluarga yang terkecil ini, keluarga menjadi sebuah dasar terbangunnya jemaat yang saling terbuka, jemaat yang saling percaya, jemaat yang senantiasa hidup di dalam kasih. Sehingga dengan keluarga yang tumbuh bersama ini, sikap untuk saling peduli, saling memperhatikan, saling mendoakan, menguatkan, mengasihi, itu akan tampak dalam kehidupan jemaat ataupun juga dalam kehidupan keluarga kita. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Tuhan, keluarga tumbuh bahagia. Akhirnya, Bapak, Ibu, untuk bisa menjadi keluarga yang bahagia, itu kita harus menyadari bahwasanya kebahagiaan keluarga itu ada sesuatu yang harus diusahakan terus-menerus. Harus senantiasa kita wujudkan. Sebab kebahagiaan itu sebenarnya sederhana ketika kita bisa belajar untuk perhatian dan juga saling peduli satu dengan yang lain, saling mengasihi dan juga saling berbagi. Dan kita juga harus mengingat bahwasanya keluarga Kristen adalah satu tubuh di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Artinya apa yang dirasakan oleh satu keluarga juga dirasakan oleh persekutuan bersama di tengah-tengah jemaat. Sehingga kehidupan keluarga Kristen ini sebagai satu kesatuan tubuh Kristus saling merasakan dan juga saling menguatkan. Dan mari sebagai upaya kita mewujudkan keluarga yang tumbuh bahagia itu kita warnai dengan tumbuh akan pengenalan Tuhan dan belajar untuk saling melayani satu dengan yang lain. Itu yang bisa kami berikan agar kita sebagai keluarga-keluarga Kristen GKJW
mau dan juga mampu menjadi keluarga yang senantiasa hidup di dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Ardi untuk pemaparannya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Demikian, semoga materi yang kami sampaikan berkaitan dengan pelayanan umat, baik itu Patuen, konseling pastoral, dan juga keluarga, akan membahani kita, para penatua diaken, khususnya di Daur Baru ini untuk terus berproses dan bertumbuh. Oke, kita akan mengakhiri sesi ini dan kita akan berjumpa kembali dalam ruang Zoom secara live pada hari Senin nanti. Monggo jika ada hal-hal yang perlu untuk kita sharingkan dan direspon dari pemaparan ini, penjenengan bisa menyampaikan seperti biasanya. Ya, kita akan mengakhiri di dalam doa. Perjumpaan kali ini mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur jika di sepanjang waktu ini Tuhan telah bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan, dan kami terus memohon hikmat Tuhan agar kami boleh bertumbuh, berproses, belajar berkaitan dengan tugas panggilan kami sebagai penatua dan diaken. Biarlah apa yang sudah kami dapatkan ini akan membantu kami terus bertumbuh semakin lebih baik dalam melayani Tuhan dibandingkan hari-hari yang lalu. Dan kami mohon ampun untuk segala kekurangan kami, Tuhan. Pertemukan kami di hari Senin mendatang dalam keadaan penuh dengan sukacita. Inilah doa permohonan dan rasa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, monggo Pak Ardi jika mungkin ada yang ditambahkan di akhir ini. Oke, terima kasih Bu Grace. Demikian Bapak Ibu materi kami, kiranya ini menjadi bagian bagi kita bersama untuk belajar dan sampai bertemu kembali pada hari Senin tanggal 25 November 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua.